Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Samsul Anam dari Departemen Marketing. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai 6 langkah self care agar mood lebih bahagia atau suasana hati lebih bahagia. Ini sangat diperlukan untuk semua karyawan untuk menjaga suasana hati karena kondisi ini akan mempengaruhi semangat kita dalam mengejar tujuan kita, terutama kalau dalam hal kita sebagai marketing berarti mengejar target ya. Mood ini harus dijaga. Jadi untuk melakukan self care atau ini sangat penting bagi kesehatan fisik ataupun mental. Ini bisa dilakukan dengan mudah asalkan konsisten ya kawan-kawan. Pada saat ini eh, self care atau perawatan diri sendiri penting untuk memastikan kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa setiap hari, bukan hanya saat sedang kita merasa sakit. Ini juga penting untuk menjaga suasana hati supaya kita selalu fresh dan berpikir positif. Nah, ini sangat berpengaruh pada kita sebagai karyawan untuk kinerja kita mencapai target. Tips ini ada beberapa ya, 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah eee, tidur yang cukup. Nah, tidur merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu mengendalikan stres pikiran, karena kurang tidur dapat membuat kita lebih sensitif terhadap efek stres atau apa namanya, daya tahan menurun ya. Kemudian otak membutuhkan istirahat atau tidur untuk berfungsi dengan baik. Tanpa tidur yang cukup, kita akan menjadi kurang sabar, tergesa-gesa, dan apa namanya, kurang fokus, membuat keputusan yang buruk kadang menjadi lebih kurang bahagia atau murung, mudah tersinggung dan emosional gitu ya. Ini apabila kita kurang istirahat. Jadi bawaannya tidak 100% sadar gitu. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga dilakukan setiap hari, sebentar tapi konsisten. Langkah self care ini yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga setiap hari, eee, dengan konsisten. Ini sangat membantu kita secara fisik dan mental, meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres dan kecemasan. Nah, serta bisa membantu menurunkan berat badan kita apabila kita memang terlalu apa, berlebih gitu ya. Jadi badan terasa enteng, pikiran lebih fresh, itu dengan olahraga. Nah, kemudian yang ketiga adalah makanan yang sehat. Ah, untuk makanan-makanan yang sehat, ini potensinya untuk menjaga kita untuk tetap sehat, supaya dapat membuat pikiran tetap fokus dan suasana suasana hati bisa meningkat. Beberapa makanan yang baik untuk kita makan adalah ikan yang berlemak, kemudian kacang-kacangan, sayuran, kemudian buah-buahan, ya kan. Intinya ya sayur yang hijau-hijau. Ini sangat membantu kita untuk kebutuhan serat pada badan. Nah, intinya untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tidak kekurangan asupan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengenali tanda-tanda stres. Terkadang self care atau eee, cara hidup sehat adalah tentang bagaimana mengetahui kapan kamu merasa eee,
merasa kewalahan atau stres, kita perlu meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda masalah ini. Jadi kalau kita merasa ada masalah, eee, dalam menghadapi masalah kurang fokus atau kita harus sadar lebih dulu. Nah, kemudian, tanda masalah kesehatan mental kita dan segera lakukan upaya untuk mengatasinya. Gimana caranya? Ya kita harus menyadari dulu seandainya, terjadi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan terburu-buru atau, tergesa-gesa. Itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah, eee, metode Jepang yang disebut dengan, Koba Forest Bath. Koba Forest Bath adalah salah satu metode Jepang yang berarti berjalan di area dengan pepohonan yang menghidup udara dalam-dalam, atau pohon melepaskan bahan kimia tertentu seperti terpen yang terkait dengan aktivitas sistem saraf. Kemudian ini dapat mengirim tubuh kamu ke mode santai atau kita menghirup udara oksigen sebanyak-banyaknya di bawah pepohonan. Nah, ini akan membuang rasa stres yang kita rasakan. Kemudian yang keenam adalah meditasi. Kita sebagai orang Islam, meditasi yang kita lakukan adalah dengan melakukan sholat 5 waktu secara konsisten dan tepat waktu. Ini akan membuat kita menjadi lebih tenang, damai, ya kan, lebih fokus dan segar tentunya di waktu-waktu tertentu, tepat waktu pada waktu sholat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.